Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Berdua. Sini saya. Terima kasih banyak Andri. Apa ini? Ini nama suami saya, nama saya, nama anak saya. Ini terserah Bapak. Ya. Saya kasih uang nanti ke Bapak. Ya? Makasih ya. Yang sehat. Udah foto, udah? Yang sehat. Apa yang fotoin dah? Bang. Ya, moga Pak. Ya. Dapatkan sini dulu ya. Mau bikin BPJS buat anak saya. Bisa Pak. Kan jadi Udah 2 tahun Pak, nggak ada SP sama Kak. Nggak ada SP ya? Nggak ada KTP juga, jadi nggak bisa. tinggal sama anaknya. Numpang aja. Kita nggak bisa. Aku udah bilang mau pindahin. Kalau tidak bisa, ini masalah. Pasti minta rusun lagi. Kalau ini buat BPJS anak saya gimana Pak? Soalnya batuk udah 2 Bisa bulan. langsung. Oh bisa. Langsung dapat. Ke puskesmas, antar BPJS. Lu urus aja tentang HP-nya. Ya, udah. BPJS mah gampang. Lagi langsung dapat. Kasih aja. Nggak, lu urus aja. Daftar ke Ya, ntar puskesmas. ke situ kan sama kan namanya juga. Ini Ya mah kalau nenek ntar saya pindahin ke ini. Kalau nenek ini udah dapat rumah, namanya di Gembok karena SP udah tanda tangan waktu zaman Pak Mariadi. Cuma Pak Mariadi lagi Udah tunggu 2 masuk tahun rumah nggak ada sakit. KTP, nggak ada SP. Ini di rumah sakit pulang-pulang total udah 2 tahun. Karena 2 tahun nggak mau ganti KTP. Udah bikin ini, udah bikin surat pindahnya, tapi ada bikin-bikin. Nggak aturan, nggak ada SP, makanya itu nggak bakal bisa. Saya pindahin aja lah udah ke rumah ibu. Ininya. Ini saya udah ada KTP-nya. bantu, ada ini. Iya nggak? Ya sementara gitu dulu. Ya kita bantu lah Kalau ini mah pindahin. Pak udah Pulang-pulang dapat rumah udah digembok sekarang. udah 2 tahun di sana tapi bikin Pak udah bikin SP tantangan SP Kalau untuk udah. gembok Bu, yang nggak bayar cicilan, nggak punya KTP SP itu Kan udah kita aturan. tegas. Kadang Lagi udah tegas. 2, 3, 4 tahun saya ingetin. Ini waktu itu mau bayar, Tapi saya bantu pindahin begitu KTP-nya dapat mau nanti. bayar karena nggak ada semuanya nggak ditolak. SP udah tanda tangan waktu Karena udah itu. kelamaan. Iya. SP udah tanda tangan waktu itu Pak Mariadinya keburu lengser. Berkas udah semua. Udah semua. Coba ya dia bantu. Enggak, ya udah. Ya, makasih ya Pak. Dari FPUI Pak ada proyek. Saya tunggu di sana. Jadi ini fundraising saya kepikiran bikin kartu iman ini Pak. Jadi kayak untuk fundraising kita kalau berkenan tanda tangan Pak, otentik Pak. Dia dari mandiri. Betul Pak. Kayak Ini nggak bisa. Ini nggak bisa tangan. Bisa. bisa Pak, coba dulu Pak. Barangkali. Nggak bisa. Ini nggak bisa nih. Dulu Pak. Ini bukan spidol. Ada spidol. Ini spidol. Ini nggak Ada bisa. spidol nggak? Tadi spidol ibunya. Bukan spidol, nggak bisa. Ah, coba foto dulu deh Pak. Yang lain masih banyak. Iya, foto dulu deh Pak kalau gitu Pak. Kita foto dulu Pak. Pak Inisialis. Lalu siapa? Pak warga. Warga Pak. Ini udah dapat terima dari mana? Dari wali kota sudah. Saya sudah ngurus sampai wali kota tapi nggak ada tanggapan Pak. Bukan lambat nih. Nggak ada. Ini tanggapan. Ini kenapa sih kita baca itu? Tutup aja Mas. Yang ditutup ini Pak. Ini kan dari kecamatan Pak. Ini kontak kami sini. Kanan kiri. Akses jalan ditutup di gudang. Tadi sebelum ditutup ini di sini dibaku tangga sama dia Pak. Dengan pribadi dia. Setelah saya ajukan ke P2B dibongkar. Dibongkar ya? Sudah tangganya tapi setelah tangga dibongkar dia nggak seneng. Bisa ini bisa dong Pak. Ini bukan sertifikat dia ya, benar? Ada sertifikat Pak. Saya bingung. Sertifikat ya? Iya, tahun 83. Sebenarnya ini bukan ada sertifikat Pak. Itu dari dalam buku ini Pak.
ruko-ruko ya? Iya. Sekarang disegel ini, segel. Sudah cek nih? Ini udah ada surat. Enggak, kita cek dulu. Jangan-jangan dia belum serahin, dia ambil lagi. Kita cek ya. Katanya itu maaf. Pak, boleh foto nggak Pak? Kita lagi mau menjawab kembali. Masukin dulu deh. Iya. Ini yang masalahnya dari kepala itu. Iya. Sini kan. Coba. Masukin di sini aja. Kalau Bapak punya tanda terimanya. Iya. Kalau kasih ke saya nanti lupa. Iya. Ini resmi aja suratnya. Makasih. Oh, klaster Nggak tahu klaster apa nggak tahu. Ini perumahan. Cek ya. Cek aja loh. Cek Oh itu pajak. ini perumahan. Ini jardin perumahan nggak bisa. Cuman nggak bisa. Ini perumahan. Ya, jadi tetap aja biar gitu. Perumahan. Oke, terima kasih. Saya tunggu. Pak, foto ya Pak. Perumahan kita nggak kasih. Iya. Saya menunggu kabar Pak. Ya, mau sekolah lah. Ini jangan ambil izin dulu. Gimana? Kok belajar? Ya. Kau udah naik bus sekolah kan? Naik bus sekolah kan? Berapa sekarang? Nggak rajin belajar. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi saya menunggu kabar atau? Jadi jangan kita cek. Oh, menunggu Bapak ya? Ada Pak. Iya deh, aman. Baru nanti masukin. Hari bikin Tapi kita mesti atur kawinan kan paling dapat semalam luar biasa. Jadi kita cari yang dekat-dekat. itu dekat di Mulia. Enggak, bisa tuh yang mana kalau misalnya ada satu di Bapak Gading, di Angke pasti kalau situ udah kasih ke sini. Udah payah udah. Ya. Oke, siap. Pak nanti saya mungkin Busnya dong, nambah dong, cepat dong. ya saya kan nggak tahu. Iya cepat busnya. Pusing kita. Masukin dong coba. Iya. Ya. Ayo, kasih. Ya, Pak fotonya boleh? Iya, ini bisa. Nah, yang undangannya mana? Kawinan tadi. Pegang Pak, saya yang tunggu loh Pak. Ya. Kata Pak Mulyaman kemarin ketemu Bapak katanya. Yang ketua PJK loh Pak. Ini geser nama dia. Ada ini ada. Ini ada. Bagaimana orang dia mau? Enggak, ketua PJK biasanya. Oh. Bapak juga pasti diundang sama dia, terus saya undang lagi. Karena yang saya tunggu spesial Pak. Coba ya, datang ya. Terima kasih loh Pak. Ini kan wajib. Sudah masuk ya? Sudah baru terima dari Jumat. Coba aja, cek aja. Ini sama dia. Ya. Di situ ya. Ini anaknya apa? Yang mau kuliah kamu? Tahun sekarang diambil oleh mereka yang mengaku punya ahli waris, tapi nggak ada diminta suratnya dia nggak ada. Coba cek aja suratnya. Kalau sengketa kita susah. Pengadilan Pak. Ya saya udah lihat di ini sih masih hitam semua dia punya ini. Coba lihat aja. Di PBB masa pertama apa ini Pak? Kalau nama apa pegang nggak? Kalau dia nggak bisa buktiin suratnya, Ya, ada di cek PBB atas nama saya. dia ada sertifikat nggak? Nggak ada ya. Sertifikat nama siapa? Dulu itu rumah siapa? Rumah saya. Wah, rumah sewa berarti punya dia, aku ngerti. Dia berkelasnya punya surat agent perponding. Enggak, kalau punya dia biasanya itu mesti deal. Kita juga nggak kasih dia usir. Agent perponding kan tahun 80 udah. Ya, nggak, makanya itu mesti itu. Jangan Pak, segala hormat hadir di pernikahan akan saya. Siang. Siang Pak, kebetulan ini kan korban togogan banjiran kemarin Pak, jadi acaranya di aula sekolahan. Iya, ya, terima kasih banyak Pak. Ponakannya. Iya, ponakan saya. Siapa? Besok hari Minggu Pak. Iya. Sampai
akhirnya ini kontennya Pak. Ini nggak saya bawa buka Pak. Ini nomor telepon saya Pak. Kalau aku nggak ada ya. Terima kasih Pak. Boleh foto Pak ya? Jadi foto Nanti aja siapa? Pelaku di semua mana? Di pas tempat tongkrongan terus itu Pak, pas umpama jadi jalan parking mentok itu kan rapu nomor itu Pak. Cuma sekarang bisnis parkir. Enggak, bukan Pak, situ biar ada kegiatan Pak. Ini kita pelajari aja jalan kerapu punya siapa. Saya kan semua parkir kita mau pasang mesin. Kita kalau ada hasilnya pemeriksaan. Ya Pak. Kita juga ikut ngawal ya, Bisa ikut bisa. Ya bantu-bantu kemarin sih. artinya biar ada kegiatan. Nanti kita lihat sama PT Parkir nih Pak. Dimasuki aja pasti nyamping. Ayo. Makasih Pak. kami menciptakan ini tanpa badan. Ini sudah tercipta Bapak bisa lihat. Iya iya. Kita sih nggak mau kegiatan gini sih Pak. Ini bukan buat ini Pak. Ini diciptakan bukan buat ini, bukan. Bapak bisa lihat aja dulu Pak, pelajari. Ya untuk apa ini sekarang? Nanti Bapak bisa lihat itunya Pak. Oh ya udah. Ya Pak. Terima kasih. Bisa foto Bapak Pak. Abang, ini Bang izin Bang sama Ya, Abang. ya udah. Bagus ayo. Dika. Sini Bu, Dika. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ya kan tinggal baca surat doang kok. Ada pengacara. BTP beracara tanpa pengacara. Poin-poin apa saja Pak yang diperbaiki? Ya itu sesuai masukan dari hakim MK ya kita ya perbaiki sesuai dengan dasar. Nah, kita juga cari kan dulu orang mengajukan uji material ini ke Pak daerah mana saja. Jadi kita dapatkan yang Lampung dulu. Gimana caranya sampai dia bisa diterima jabatannya sebagai pribadi dan juga sekaligus sebagai gubernur. Udah kita nyontek aja polanya seperti itu. Ini kita sampaikan. Ya sekarang saya tanya, kan saya selalu katakan di antara kalian pun saya kira banyak yang tidak tinggal di Jakarta kan? Pagi-pagi udah masuk kerja. Kita pindahin bukan pindah ke Belitung, masih Jakarta juga. Dan kasih bus juga tidak bayar. Anak sekolah juga siapin bus sekolah, dapat KJP. Saya kira udah terlalu manja. Makanya saya suka kasih analogi gini kan, kita dudukin aja di balik kota Monas. Kalau nanti dipindah, kita bilang ya lumayan lah apartemen dekat Bundaran HI situ. Kan jauh kalau saya kemarin bilang. Enggak benar. Kalau Anda nggak punya rumah, saya bilang, ya kita bantu kehidupan Anda supaya lain kali lebih baik. Anak-anak Anda kita kasih sekolah, kasih kuliah, makan nutrisi yang baik, kesehatan yang baik, transport yang baik, lingkungan yang baik. Itu memang resiko. Kalau kita lahir memang nggak punya harta yang banyak, bukan berarti karena saya miskin, saya boleh merampok tanah negara. Itu yang harus masih adil di situ. Nah tentu negara juga harus menjamin mereka punya kesempatan untuk berubah nasib. Jadi kalau motornya mau ngerampok aja ya nggak bisa. Tapi akan ada rencana pembangunan rusun nggak Pak di daerahnya Mas? Ya kita kan bangun terus kan, selama ada lahan kita bangun terus. Jadi jangan mengatakan seolah-olah mesti dekat. Ya masih Jakarta kok. Orang kalau nggak punya uang, suaminya masih kerja di Papua, di Kalimantan juga mau kerja. Terus TKI, TKW kamu kira nggak kasihan? Belum lagi yang ilegal kerja mesti 5-6 tahun nggak pulang demi keluarga. Manja amat Jakarta kita. Udah kita subsidi habis-habisan. Makanya saya katakan kalau Anda nggak mau pakai rumah susun ya udah nggak usah pakai, santai aja. Kemarin perkumpulan advokat cinta tanah air mengatakan Bapak menyalahgunakan kewenangan karena menerima teman-teman relawan Ahok Jarot yang buat di Buaya kemarin di Bali Kota. Waduh, itu orang cuma ngomong gitu ya susah ngomong gini. Sekarang balai kota terbuka nggak untuk siapapun. Orang mau datang siapa masa boleh kita usir? Emangnya itu juga mewakili partai? Enggak juga. Mau partai datang juga boleh, namanya juga balai kota. Iya kan? Orang yang datang kritik saya juga boleh kan? Demo saya juga boleh kan? Itu orang nggak usah dengerin lah.
soal status Nurul Romohit gimana Pak? Katanya dia udah BMP 2 TKI juga nggak sih? Saya nggak tahu. Kan belum ada yang resmi sekarang. Nanti mungkin harus pilih. Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan Bambang BH yang dicopot dari PLT Ketua DPD? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi saya berpikir biasa saja kan. PLT kan biasa ada berapa bulan. Setelah itu kan mesti cari definitif. Bambang BH sepengetahuan saya kan dia salah satu ketua bidang DPP. Kira-kira Bapak kan ada isu yang beredar juga dia dicopot karena itu cuma total penolakan Pak Ahok. Aku nggak tahu siapa yang mau PDIP lah, bukan urusan internal saya. Urusan dia. Pak, ini evaluasi Ganjar Genap sendiri seperti apa Pak? Ya Pak, untuk hari kedua ini. Biasalah proses kayak 3-in-1 pasti akan membawa ekses jalur alternatif yang agak lebih padat. Ini juga bukan solusi yang baik, tapi ini jauh lebih baik daripada 3-in-1 yang membuat anak-anak kecil bayi disewa dikasih obat tenang. Ini udah jauh lebih baik. IRP sendiri Pak? Nanti Pak? IRP ada prosesnya lah, udah jalan. Pak, Pelanggaran masih cukup tinggi Pak. Saya udah analisa kemarin sama di Lantas, sama di Sub. Saya minta kalau bisa tilangnya tilang biru supaya tidak ada lagi tilang merah yang mesti lewat pengadilan maksimal 5.000. Saya mau langsung tilang biru saja 5.000. Langsung kamu store di bank. Jadi kalau ada 2.000 yang melanggar kan lumayan juga ya, 1 miliar sehari. Pak, tapi apakah dengan kerugian denda tilang 5.000 itu apakah hasilnya nanti bisa dipakai untuk perbaikan moda transportasi di Jakarta? Kenapa sih masuk ke pemerintah? Kita udah subsidi 3,2 triliun untuk transportasi umum. Dan kita juga udah sepakat IRP semua parkiran di rumah pasang mesin nanti untuk disubsidikan ke transportasi umum. Nanti kan kita tahun ini bisa datang 100-an bus lagi yang panjang, yang deknya bawah, nggak bayar itu. Untuk keliling daerah ini nggak bayar ya. Saya kira ya adil lah kita lakukan seperti ini. Pak, kemarin ada warga negara asing yang dipukuli di Transjakarta Pak, karena mukanya mirip kayak Bapak Pak. Bukan warga negara asing ya. Orang dari Kalimantan kita baca udah ditangani polisi. Bukan muka kayak saya kok, itu cuma mau gertah aja. Itu cuma mau gertah aja kan, nyari Ahok di RPTRA nggak ketemu, mau nyari-nyari. Mana berani dia datang ke kita gitu loh. Cuma nyari-nyari aja, itu orang pengecut aja. Biasa pengecutan begitu kan, gertak-gertak dari luar gitu. Pak Ahok seharusnya dari Polda Selatan menurutkan Bapak masih urutan pertama, tapi ada penurunan begitu, dan jika berhubungan dengan Risma hari ini, Risma hari ini cukup jadi saingan berat Bapak. Tanggapan Bapak gimana, merasa terancam nggak Pak? Enggak, saya selalu katakan, malah saya mengundang seluruh kepala daerah untuk mengadu di Jakarta supaya orang Jakarta mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik gitu. Ini kan namanya juga kampanye, dia mengedukasi masyarakat. Ya masyarakat akan menilai gitu, masuk akal nggak? Yang dikerjain apa lebih baik apa enggak? Itu yang namanya pendidikan politik. Saya dari dulu saya harusnya datang, semua yang mau ngadu di Jakarta datang. Sehingga orang Jakartanya ibu kota, dia harus dapat 50% plus 1. Bisa mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Saya juga bilang berkali-kali sama masyarakat, bahkan teriak-teriak dukung saya di depan relawan juga saya bicara, di depan tim sukses saya juga bicara. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, kerja keras lebih nyata dari saya, lebih cepat dari saya, jangan pilih saya. Kamu kalau pilih saya, kamu rugi. Harus pilih yang lebih hebat dong. Tinggal kamu percaya nggak percaya aja. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan nggak mau percaya, nggak mau pilih saya itu karena masalah agama saya, masalah turunan saya. Ya Anda nggak fair dong. Ya kalau Anda lakukan seperti itu, Anda juga menghina Tuhan, menghina firman Tuhan. Ya dong, yang saya juga nggak minta lahir jadi turunan Cina. Saya juga nggak minta saya nggak dapat hidayah. Kalau kamu nggak suka sama saya karena saya nggak dapat hidayah, berarti kamu menghina Tuhan sebetulnya. Nah itu yang mesti fair gitu. Pak, komentarnya terkait rencana Pak Saifullah hari ini ikut fit and proper test dari Bapak. Saya kira bagus. Saya selalu katakan kalau seluruh pejabat pada mau jadi pejabat publik bagus. Nanti kan banyak kesempatan orang lain untuk maju. Beliau juga udah belajar kan, belajar apa yang kita lakukan selama ini di Rapi. Dan tinggal kan soal kejujuran, keberanian, berani nggak kamu putusin. Nah itu aja. Saya kira bagus. Kalau semua PNS mau maju, harusnya PNS maju dong ke politik. Bagus. Itu yang saya pengen. Bagus, semua mau maju bagus. 4 deputi mau maju lebih bagus. Langsung ada peluang eselon 1 4 orang. Lumayan loh eselon 1 gajinya. Luar negeri melulu lagi kan.
Selatan macam-macam. Ada yang kesumbat tong sampah, ada yang kesumbat bata. Tapi kamu harus cari tuh. Pasar Baru aja bisa tenggelam gimana? Orang Gunung Sahari sungainya udah gitu dalam, ketutup lah pintunya. Ya udah saya lagi suruh SOP yang bener aja. Pasangnya CCTV. Nggak masuk akal, jalur tengah ini nggak ada cerita banjir. Selama waduk fluidnya beres, nggak ada cerita tergenang ini istana semua. Nggak ada ceritanya. Kecuali rop melampaui 2,8 meter ya, itu pun kita lagi bangun yang 3,8. Ini nggak ada cerita deh. Namanya daerah istana sini tenggelam sampai Bundaran HI itu nggak ada cerita. Gimana mau tenggelam? Orang salurannya semua beres. Cuma kadang-kadang orang gali kabel ditutupin, jadi Kuningan, Gatot Subroto. Dulu Atma Jaya kan tenggelam melulu kan. Terakhir kita beresin tenggelam juga, ditutupin batako. Alasannya lupa buka. Sama kayak Gunung Sahari juga gitu tenggelam. Kan udah bagus. Sungai Ciliwung yang Gunung Sahari. Oh pintu keluarnya lupa buka Pak. Ah, ya udah, hilaf lupa ya udah. Saya juga ketawa-tawa. Bukan genangan lah, ada yang tersumbat aja istilahnya. Ya. Terima kasih Pak Ahok.